Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Bazlina Beta Yuniar dari Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saya Nanda Tiara Dwi Kusumawardani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saya Dwi Ayu Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saya Ira Maulidia Fatmawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Nah, teman-teman di sini kita tuh mau ngapain sih? Di sini tuh kita mau membahas kisah inspiratif dari salah satu public figure wanita yang ada di Indonesia. Siapa sih yang kita mau bahas itu? Bisa dijelaskan oleh teman saya, Ira. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kisah inspiratif seorang wirausaha sekaligus mantan Menteri Kelautan. Di dalam kehidupan, tak jarang kita menemukan orang-orang sukses yang ada di sekitar kita. Namun, untuk mencapai kesuksesan tersebut, diperlukan banyak perjuangan juga pengorbanan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Orang sukses kali ini sudah sering kita dengar, bahkan sering menghebohkan media karena setiap langkah yang diambilnya. Nah, penasaran kan siapa sih orang sukses tersebut? Ya, beliau adalah Bu Susi Pujiastuti, seorang bisnis sukses, juga mantan Menteri Kelautan Indonesia. Bagaimana kisahnya? Yuk, simak selanjutnya. Ya, Bu Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran 15 Januari 1965. Orang tuanya merupakan peternak dan penjual hewan potong. Meskipun dia lahir dari keluarga yang berkecukupan, ia tidak merasa berpuas dengan keadaannya. Memiliki keinginan untuk berbisnis, ia memulai usahanya dengan menjual pakaian dan bed cover. Karena hidup di lingkungan nelayan, Bu Susi mengambil langkah untuk berbisnis ikan setelah memutuskan berhenti sekolah. Bermodal uang hasil menjual cincin yang berkisar antara 750.000, beliau langsung membeli ikan dari pelelangan hasil laut. Setelah mendapatkan ikan yang dimau, beliau menjualnya kembali ke restoran-restoran yang ada di Pangandaran. Awal berbisnis pasti sulit kan? Tentu saja itu butuh kesabaran, termasuk juga bisnis milik Bu Susi. Karena semua restoran tersebut tidak meyakini bahwa ikan yang dijual oleh Bu Susi berkualitas bagus. Namun, karena komitmen dan konsistensi Bu Susi, membuat berhasil menguasai bisnis pelelangan ikan di Pangandaran. Nah, tidak berhenti hanya di situ. Ibu Susi terus mengembangkan bisnisnya itu sampai pada suatu saat beliau berhasil mendirikan pabrik pengolahan ikan yang diberi nama PT ASI Pujiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Sushi Brand. Bisnis pengolahan ikan ini pun meluas hingga memasuki pasar Asia dan Amerika. Karena hal ini, Ibu Susi membutuhkan sarana transportasi udara yang digunakan untuk mengangkat hasil lautnya dalam keadaan masih segar. Pada tahun 2004, Ibu Susi membeli 2 buah pesawat Cessna Caravan menggunakan hasil pinjaman dari Bank BUMN, sehingga dia harus menunggu selama 5 tahun untuk mencairkannya. Melalui PT ASI Pujiastuti Aviation, pesawat yang ia miliki digunakan untuk mengangkat lobster dan ikan segar dari Pangandaran ke Jakarta. Keberhasilannya meningkat pada saat produk pengiriman perikanan berkembang menjadi bisnis aviasi, tak lepas dari peran suami Christian von Strombeck yang berprofesi sebagai seorang pilot asal Jerman. Setelah berselang sebulan membeli pesawat, terjadi tsunami di Aceh. Pada mulanya, Susi Air berniat membantu distribusi bahan pokok secara gratis selama 2 minggu saja. Tapi ketika hendak kembali ke aktivitas rutinnya, ternyata banyak lembaga non-pemerintahan yang memintanya untuk tetap berpartisipasi dalam pemulihan kondisi di Aceh.
Dari sini, Bu Susi berpikir secara serius terjun ke bisnis penerbangan. Kini, Susi Air telah memiliki lebih dari 50 pesawat dari berbagai jenis. Perusahaan ini juga telah memberikan berbagai layanan untuk pengguna maskapai yang dimilikinya, mulai dari penerbangan penumpang, kargo, maupun sewa pesawat. Wah, ternyata banyak ya inspirasi yang bisa kita ambil dari kisah ini. Contohnya, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus berani mengambil langkah yang berbeda dan konsisten pada tujuan yang kita mau. Sekian dari kami, kata maupun perbuatan. Terima kasih. Enjoy.